Apa resiko yang ilegal? Mengalami kekerasan fisik, kekerasan seksual, tidak sedikit yang mengalami perkosaan, ya, diputuskan hubungan kerja secara sepihak karena tidak pernah diikat perjanjian kerja saat berangkat, diperjualbelikan dari majikan satu ke majikan yang lain, mengalami penganiayaan. 3 tahun saya memimpin BP2MI, kita lihat angka-angkanya. Berapa banyak korban yang saya tangani kepulangannya ke Indonesia. Lihat, yang dideportasi 105.954. Saya kalau udah menjemput di bandara, di pelabuhan, nangis. Dulu mereka berangkat pakai baju rapi-rapi, bersih, bawa koper, sepatunya bagus-bagus, pulang tidak punya apa-apa, diberikan seragam oleh, ya, perwakilan kita di luar negeri. Lihat, yang kadang bukan bawa koper, di tangannya hanya kantong plastik, sepotong roti, dan sebotol aqua. Tidak punya apa-apa lagi. Terjebak pada penempatan ilegal. Kita lihat yang meninggal. Ini. Dalam 3 tahun, saya menangani kepulangan 2.366 jenazah. Satu hari 3 peti jenazah masuk ke negara kita. Saudara-saudara kita. Yang pulang ke Jawa Timur, udah berapa jenazah? 180-an, 180 jenazah saudara-saudara kita. Yang sakit, lihat, 3.602, cacat secara fisik, depresi ringan, depresi berat, hilang ingatan. Masya Allah, saudara-saudara kita. Sehingga itulah pemerintah berkomitmen, Pak Jokowi perintahnya jelas, tidak boleh dibiarkan di negara yang menghormati hukum, di negara yang masyarakatnya beragama, ada sekelompok orang sindikat untuk kepentingan cuan, dia memperjualbelikan saudara sebangsa dan setanah airnya. Pak Jokowi marah. Sikat sindikatnya, perangi mereka. Lihat, ya, tadi ada penggerebegan yang saya lakukan. Nah, ibu-ibu, saya pernah menggerebek terbesar jumlahnya di Bekasi, 161 orang di sebuah penampungan, dan itu ibu-ibu semua. Itu resiko-resikonya, hati-hati. Lebih baik berangkat secara resmi. Siapkan anak-anak muda kita, siapkan mereka pelatihannya, siapkan mereka pendidikannya. Negara akan melindungi sejak dia berangkat, selama dia bekerja, bahkan setelah kembali ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menyebut TKI, pandangan orang sinis, pandangan orang negatif, menganggap TKI sebagai pekerja rendahan, menganggap TKI sebagai orang-orang bermasalah dan menjadi beban negara, itu kan? Nah, pandangan-pandangan ini keliru, 1000% keliru. Makanya saya sering turun, ya, ke kampung-kampung, kabupaten, kota, muter di setiap provinsi. Hati-hati. Orang yang menghinakan TKI, orang yang menganggap remeh TKI, orang yang melihat sebelah mata TKI, sesungguhnya mereka orang-orang dolim kepada tenaga kerja Indonesia. Kenapa? Karena setiap tahun ternyata TKI atau PMI itu menjadi penyumbang devisa terbesar kedua kepada negara ini, kepada negara Indonesia. Jadi mereka ini orang-orang hebat, orang-orang hebat. Penyumbang devisa terbesar pertama adalah migas, ya, minyak dan gas. Penyumbang devisa terbesar kedua adalah pekerja migran Indonesia atau TKI. Penyumbang devisa terbesar ketiga itu sektor pariwisata. Bayangkan, kita punya, ya, destinasi pariwisata Indonesia unggulan, ya, ada Mandalika, ada Raja Ampat, ada Bali, ada Borobudur. Sumbangan devisanya itu hanya berada di urutan ketiga dibandingkan dengan sumbangan devisa pekerja migran Indonesia. Kalau begitu, pertanyaannya, apa yang dimaksud TKI atau pekerja migran? Ya, supaya ini merubah cara pandang kita, ya, dari negatif menjadi positif, dari keliru menjadi benar, ya. Dari dulu menghinakan mereka, melihat sebelah mata, merendahkan mereka, menjadi memuliakan mereka.
harus dimuliakan. Ini orang-orang hebat. Kenapa mereka hebat? Bayangkan, demi masa depan, demi anak-anaknya agar tidak putus pendidikannya, demi keluarga agar ekonominya tetap bisa berlanjut, demi mewujudkan mimpi indah masa depannya, generasinya, dia berani meninggalkan orang-orang tercinta di kampung halaman. Dia berani meninggalkan ya tanah airnya. Dia berani meninggalkan negaranya. Setelah dia bekerja bertahun-tahun di luar negeri, dia sumbangkan hasil pekerjaannya di luar yang diberikan kepada keluarganya, dia sumbangkan sebagian kepada negaranya. Makanya saya sering guyon, lebih terhormat mana ada pejabat negara disumpah atas nama undang-undang, diberikan fasilitas oleh rakyat, gaji setiap bulan, mobil dinas, rumah dinas, tapi dia masih maling uang rakyat dibandingkan dengan TKI. Saya katakan lebih mulia TKI, lebih mulia dan terhormat para pekerja migran Indonesia. Kan tidak pernah ada kita dengar beritanya TKI ya korupsi uang BTS, TKI PMI korupsi dana bansos, ya TKI korupsi ya dana pertanian. Tidak ada, tidak ada. Mereka yang hianat kepada negara, hianat kepada Allah, hianat kepada negaranya, hianat kepada agama dan Tuhannya, disumpah atas nama negara, kemudian dia mengambil yang bukan haknya. Dia dolim kepada rakyatnya, dia dolim kepada negaranya. Kalau begitu ada pertanyaan lagi, Pak Beni, berapa sih jumlah orang Indonesia yang bekerja di luar negeri? Jadi orang Indonesia yang bekerja di luar negeri 4,8 juta. Paling besar orang Indonesia bekerja di Malaysia 1.300.000. Nomor 2 kita lihat Taiwan. Nomor 3 Hong Kong. Saya ingin ya menitik beratkan pada dua negara ini, Taiwan dan Hong Kong. Hong Kong, Taiwan itu ada di daratan Cina. Berapa totalnya? Coba orang Indonesia kurang lebih 1.800.000. Kenapa saya ingin menitik tekankan pada dua negara ini? Karena negara kita ini agak unik. Tenaga kerja asing yang ada di Indonesia jumlahnya 86.000. Orang Cinanya dari 86.000 berapa? 28.000. Kita bandingkan 28.000 tenaga kerja asing asal Cina di Indonesia, berapa orang Indonesia yang ada di daratan Cina? Tambah narasinya, usir tenaga kerja asal Cina dari Indonesia yang 28.000 tadi. Orang Taiwan, Hong Kong marah, usir tenaga kerja asal Indonesia dari Taiwan dan Hong Kong. Mampus kita. Sudah menjadi resiko dalam hubungan internasional antar negara, masing-masing negara pasti membutuhkan tenaga kerja dari masing-masing negara untuk bekerja di negaranya.